Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review jurnal internasional. Nama anggota kelompok saya sendiri Diandayani, yang kedua Lutfia Laila Nur Azizah, dengan tema analisis laporan keuangan perbankan syariah. Jurnal internasional yang pertama berjudul Islamic Banking and Bank Performance in Malaysia and Empirical Analysis. Penulis Mansur H. Ibrahim, tahun terbit 2020, Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, pp 487502, PISSN 24606146, PISSN 24606618. Abstrak mengkaji kinerja sektor perbankan Malaysia dan hubungannya kehadiran perbankan syariah di tanah air, lebih khusus lagi dengan mengendalikan determinan kinerja bank yang relevan secara teoretis. Kami membandingkan efisiensi, profitabilitas, dan risiko bank syariah ke bank konvensional dan memeriksa spillover pengaruh netralisasi perbankan syariah terhadap kinerja bank. Untuk tujuan ini, kami mengadopsi pendekatan model panel, memperhatikan bahwa varian fokus kami terdiri dari dunia perbankan syariah, semi-invariant, dan pangsa perbankan syariah yang berpotensi endogen. Kami menerapkan estimator variabel instrumental Huisman-Taylor atau HT dalam analisis. Hasil kami menunjukkan bahwa bank syariah di Malaysia kurang menguntungkan dibanding bank syariah mereka rekan-rekan konvensional, dan bahwa netralisasi perbankan Islam dikaitkan dengan profitabilitas bank yang lebih rendah. Namun kehadiran perbankan syariah yang semakin meningkat muncul untuk akhirnya bank Malaysia kurang berisiko dan dengan bukti terbatas lebih efisien. Akhirnya trend of efficient risk cap Inco tampaknya memiliki potensi sebagai bagian perbankan syariah dari sektor ini tak bertambah besar ukurannya. Hasil ini kuat dibandingkan dengan alternatif spesifikasi modelnya. Metode penelitian merincik data dan model empiris tujuannya adalah untuk menilai kontribusi langsung dan tidak langsung dari perbankan syariah pada efisiensi bank, profitabilitas, dan risiko. Seperti yang akan dijelaskan di bawah ini, peran langsung didasarkan pada apakah dibandingkan dengan rekan-rekan konvensionalnya Islam perbankan kurang lebih efisien, menguntungkan, atau beresiko, sedang secara tidak langsung peran tersebut diambil dari pengaruh kehadiran perbankan syariah terhadap kinerja sektor perbankan secara keseluruhan maupun pada konvensional itu sendiri. Variabel khusus bank dan kontrol makro yang digunakan adalah standar dan sesuai dengan literatur. Variabel spesifik bank meliputi ukuran bank, persaingan atau kekuatan pasar, kapitalisasi, biaya operasional, dan diverifikasi. Kami juga memasukkan risiko bank dalam modeling dan ROA dan profitabilitas dalam model MPM. Akhirnya kami memasukkan pertumbuhan PDB real dan tingkat inflasi, dua ukuran paling umum dari variabel makroekonomi untuk mengontrol dampak kinerja makroekonomi dan ketidakpastian masing-masing pada kinerja bank. Secara teoritis, kinerja bank didorong oleh berbagai faktor, terutama yang terkait dengan karakteristik khusus bank dan lingkungan makroekonomi di bawah di mana bank beroperasi. Faktor khusus bank utama yang telah dipertimbangkan adalah ukuran bank, kapitalisasi, efisiensi biaya, diverifikasi, dan kekuatan pasar. Sementara itu, faktor makroekonomi yang bisa dimasukkan dalam analisis kinerja bank adalah pertumbuhan PDB dan inflasi untuk mencerminkan masing-masing bisnis siklus dan ketidakpastian makroekonomi. Literatur yang berfokus secara empiris pada bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja bank secara produktif, kontribusi positif dari perbankan Islam ke perbankan sistem dari kinerja yang unggul dan bentuk profitabilitas yang lebih tinggi dan efisiensi atau risiko yang lebih rendah. Ada dua masalah penting. Yang pertama, yang ada bukti belum konkret dalam menunjukkan kinerja yang lebih baik
dari Islam Bank, dan yang kedua perbandingan kinerja mungkin tidak memberikan gambaran yang lengkap kontribusi perbankan syariah. Kita mungkin berpendapat bahwa bank Islam mungkin lebih mahal atau kurang menguntungkan karena model bisnis mereka. Hasil diskusi dalam literatur empiris yang berkembang tentang kinerja perbankan Islam, kontribusi utama kami adalah untuk memberikan penilaian efek langsung dan tidak langsung dari perbankan Islam pada sebagian dimensi kinerja, termasuk efisiensi, profitabilitas yang seperti disinggung di atas. Fokus utama dalam literatur adalah perbandingan kinerja langsung antara penelitian dan profesional. Baru-baru ini kita melihat beberapa, tetapi masih dalam jumlah terbatas, studi yang berfokus pada kontribusi perbankan syariah terhadap makroekonomi serta pengaruh terhadap bank lain. Selain itu, analisis yang ada cenderung berfokus pada aspek kinerja tertentu, sehingga masih ada kejanggalan dalam pengembangan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontribusi perbankan syariah. Setelah mengendalikan karakteristik khusus bank dan kondisi makroekonomi, bank syariah kurang menguntungkan seperti yang ditunjukkan oleh signifikasi IB-Dumi dalam persamaan ROA pada tingkat signifikasi 1%, namun tidak menemukan perbedaan yang signifikan dan dalam efisiensi atau biaya intermediasi dan resiko bank-bank syariah dan bank konvensional. Selanjutnya yang kedua yaitu Jurnal International Management of Financial Inclusion in Islamic Banking Evidence from Indonesia. Penulis Uus Ahmad Hussein, Reksa Jayangsari. Judul jurnal Management of Financial Inclusion in Islamic Banking Evidence from Indonesia. Penerbit Universitas Surya Kencana, tahun terbit 2020, PISSN 2549 5658, EISSN 2549 7243. Yang selanjutnya yaitu abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber daya yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah hasil wawancara dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Bank Syariah. Data sekunder berupa laporan keuangan Bank Syariah tahun 2013 sampai 2017. Analisis data kualitatif menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Bank Syariah memiliki potensi dasar dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia yang dibuktikan dengan peningkatan dana pihak ketiga atau DPK dan peningkatan pembiayaan, terutama pembiayaan mikro ditambah dana zakat dan dana sosial yang memungkinkan untuk memberikan akses ke bisnis kecil dan mikro orang yang tidak dapat ditagih. Masyarakat memiliki hambatan untuk mengakses lembaga keuangan. Tingginya uncapable people disebabkan oleh kesenjangan kemiskinan antar provinsi, rendahnya pembiayaan UMKM, tingginya suku bunga kredit mikro, asimetris informasi, belum memadainya pengelolaan UMKM, monopoli perbankan terhadap sektor mikro, dan terbatasnya distribusi jasa keuangan. Hal inilah yang menjadi alasan urgensi penerapan keuangan inklusif. Selanjutnya, inklusif ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk memiliki akses ke sistem keuangan formal, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengakses layanan keuangan dari tabungan pembayaran, pembiayaan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya.
Tujuan lain dari inklusif keuangan adalah agar setiap lapisan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, dapat memiliki akses yang mudah untuk memanfaatkan layanan keuangan. Kemudahan akses masyarakat terhadap sistem perbankan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Inklusif keuangan di Indonesia diluncurkan pada tahun 2010. Bank Indonesia meluncurkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau NSFI untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Sejauh ini 32% atau 76 juta orang belum tersentuh jasa keuangan. Selain itu, 60-70% usaha mikro, kecil dan menengah UMKM juga belum memiliki akses ke perbankan. Sebaliknya, hampir 53 juta orang miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Implementasi keuangan inklusif yang menjadi hal mendesak dalam rangka pengentasan kemiskinan. Penerapan keuangan inklusif membutuhkan lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat karena dukung produk-produknya yang bersentuhan langsung dengan sektor real. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji seluruh mana peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan strategi sekuensial eksploratif. Ulang 2010 mengatakan prosedur eksplorasi selanjutnya melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap pertama, diikuti dengan pengumpulan data, pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua berdasarkan hasil pada tahap awal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang penulis maksudkan adalah data hasil wawancara atau interview. Data kualitatif primer umumnya berupa variasi persepsi yang berasal dari responden atau pelanggan. Wawancara langsung dilakukan pada perbankan syariah. Sumber sekunder adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah selama 5 tahun terakhir 2013 sampai 2017. Referensi dari buku jurnal, artikel, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian penulis. Data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah BRI Syariah. Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh selanjutnya yaitu hasil penggalangan dana di perbankan syariah. Perbankan memiliki peran penting dalam menyediakan akses bagi masyarakat yang unbankable. Sektor perbankan Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah kantor cabang, penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK, dan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Seiring dengan perkembangan sektor perbankan, layanan perbankan juga harus didistribusikan pada seluruh Indonesia. Layanan perbankan harus menjangkau masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. Distribusi layanan perbankan ini dapat diukur dari tingkat inklusi keuangan baik di Indonesia secara keseluruhan maupun per wilayah. Komposisi dana pihak ketiga Bank Syariah di Indonesia semakin meningkat jalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. Bank Syariah Mandiri BSM telah mengalami pertumbuhan simpanan hampir 50% dari tahun 2013 hingga 2017. BSM juga menguasai hampir 35% pangsa pasar perbankan syariah. Selanjutnya, pembiayaan pada perbankan syariah. Pembiayaan di perbankan syariah menggunakan mudharabah kontrak, musyarakah, murabah kontrak, salam, istina, ijarah, qard, dan perjanjian lainnya. Data
Statistik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 2017 menunjukkan total pembiayaan selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu 123,36 triliun di 2013, 139,99 pada 2014, 144,98 triliun pada 2015, 168,77 triliun pada tahun 2016, dan 174,28 triliun pada 2017. Secara spesifik, perkembangan pembiayaan perbankan syariah dapat dilihat pada beberapa bank umum syariah berikut ini. Pembiayaan BSM tumbuh baik dalam 5 tahun terakhir 2013 sampai 2017, kecuali tahun 2014. Pada tahun 2013 meningkat sebesar 12,84% dan 22,6% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkat sebesar 3,98% dan tahun 2016 meningkat signifikan sebesar 8,79%. Dan pada tahun 2017 sedikit meningkat sebesar 9,00% karena perlambatan ekonomi global. Nah, selanjutnya analisis rasio perbankan syariah. Perkembangan di bidang kelembagaan di bidang perbankan syariah juga diikuti dengan kinerja perbankan syariah yang baik. Fungsi bank sebagai intermediasi berjalan optimal jika dilihat dari jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan pihak ketiga dana yang mencapai 90% atau lebih. Selain itu, perbankan syariah terbukti mampu menjaga kualitas pendanaan sehingga non-performing financial atau NPF relatif rendah dibandingkan dengan non-performing loan atau NPL perbankan nasional. Perbaikan indikator keuangan utama mendukung pertumbuhan positif yang dicapai bank syariah dari pengiriman dana, pembiayaan, dan laba bersih, rasio kecukupan modal CAR minimum, dan rasio return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE masih dalam batas ketentuannya. Lalu kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia dapat dilihat dari peningkatan aset, dana pihak ketiga atau TPK atau DPK, dan peningkatan pembiayaan yang signifikan. Analisis rasio keuangan juga tercatat baik. Rasio pendanaan terhadap simpanan atau FDR perbankan syariah juga sangat baik di limit yang ditetapkan BI, yaitu 87% sampai 100%. Kecukupan modal minimum atau CAR perbankan syariah cukup baik, yakni 14% bahkan lebih. Tingkat pendapatan yang dihasilkan dari aset dan ekuitas juga cukup baik. Tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah di bawah 5%. Bahkan pada pembiayaan mikro, bank syariah pernah mencapai 0% NPF. Beban operasional atas pendapatan operasi atau BOPO masih relatif tinggi karena perbankan syariah sedang gencar melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia. Pertumbuhan yang dialami perbankan syariah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi real. Hasil analisis perbandingan antara laporan keuangan dan analisis rasio menunjukkan bahwa kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah baik. Hal tersebut menjadikan perbankan syariah mampu menjadi garda terdepan implementasi keuangan inklusif di Indonesia. Implementasi inklusif keuangan melalui perbankan syariah juga akan didukung oleh produk perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan mengemban misi sosial. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.